Yang saya hormati Kepala SMP Saverius 1 Bandar Lampung, Bapak Faustinus Edi Kristanto, Waka Kurikulum Ibu Yulia Supatina, Waka Kesiswaan Ibu Adriana Salempang, Suster, Bapak Ibu Guru Karyawan, serta orang tua wali murid kelas 7 SMP Saverius 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan, di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesempatan olehnya, diberikan nikmat kesehatan untuk bisa terus mendampingi dan menemani putra-putri kita menempuh pendidikan di SMP Saverius 1 Bandar Lampung ini. Dan juga secara perdana dipertemukan di Zoom meeting dalam acara pertemuan orang tua wali murid kelas 7 SMP Saverius 1 Bandar Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah wabah COVID-19 ini, tentu Bapak Ibu sebagai orang tua dan kami sebagai pendidik, Bapak Ibu guru di sini, tentu memiliki kecemasan yang sama. Akan seperti apa nanti metode pembelajaran, proses pembelajaran anak-anak didik kita kelas 7 di SMP Saverius 1 Bandar Lampung ini. Nah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini dan mendapatkan keberkatan dari Tuhan, mari kita sama-sama panjatkan doa yang akan dipimpin secara Katolik oleh Suster Lydia. Kepada Suster Lydia dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpinnya secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat berkat-Mu, atas penyelenggaraanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengadakan pertemuan dengan para orang tua wali murid. Kami mohonkan rahmat dan berkat-Mu agar kegiatan pertemuan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus juga ya Bapa, hadirlah Engkau dalam terang Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati dan budi kami semua, agar kami dapat membuka hati dan budi kami untuk mendengar, mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus untuk mendampingi, mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kami, baik sebagai orang tua maupun kami sebagai pendidik di sekolah SMP Saverius 1 Bandar Lampung ini. Kiranya karena kebijaksanaan-Mu kami boleh memberikan terbaik bagi anak didik yang dipercayakan kepada kami ini, sehingga mereka boleh meraih cita-cita mereka untuk kemuliaan nama-Mu, juga untuk bangsa dan negara kami, terlebih untuk mengembangkan diri pribadi mereka masing-masing. Akhirnya Bapa, kami serahkan seluruh waktu pertemuan kami ini ke dalam rahmat dan berkat-Mu dari awal sampai akhir nanti. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Mary, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum SMP Saverius 1 Bandar Lampung. Kepada Ibu Yulia Supatina, dipersilahkan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, orang tua sekalian. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita diberi kesehatan dan kita dapat berjumpa meskipun melalui Zoom atau virtual, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak serta keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini.
Saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di sekolah, serta semua yang kita lakukan pada masa pandemi ini, sehingga kerjasama pihak rumah dan sekolah dapat terjalin dengan baik. Semoga Bapak dan Ibu, sekalipun dengan keterbatasan kita tidak bisa berjumpa secara langsung melalui media Zoom ini, kita dapat saling berbagi dan memberikan informasi sehingga kerjasama sekolah dan rumah tetap terjalin dengan baik. Tentunya itu harapan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, serta harapan yang ada di sekolah. Sebelumnya terima kasih bahwa Bapak dan Ibu mempercayakan putra-putrinya di SMP Taferius 1 Bandar Lampung. Demikian, kita akan memperhatikan slide yang akan saya share, yang saya jelaskan. Pertama, di SMP Taferius 1 Bandar Lampung, kita semua kelas 7, 8, dan 9 itu menggunakan kurikulum 13, di mana penanaman nilai-nilai kehidupan terintegrasi di dalamnya, atau lebih sederhananya pada saat Bapak Ibu guru mengajar sudah memasukkan nilai-nilai, salah satunya adalah disiplin, jujur, sportif, tanggung jawab, sampai dengan nilai-nilai kehidupan yang lain. Kemudian untuk pelajaran yang diterima di jenjang SMP itu terbagi menjadi 2 kelompok, ya, di mana kelompok pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPS. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu ada bahasa daerah dan seni budaya, kemudian ada penjas dan olahraga, prakarya atau keterampilan IT, serta bahasa Mandarin atau dikenal sebagai itu muatan lokal sekolah. Kemudian pengembangan diri di sini bersifat pembiasaan dan pengembangan diri juga itu terprogram, kemudian dapat dilaksanakan di ekstrakurikuler, di mana nanti sekolah akan menyesuaikan bentuk kegiatan selama pandemi ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum pandemi terjadi, mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian sudah ada anak-anaknya yang bersekolah di Taferius. Inilah kegiatan ekstrakurikuler yang ada, tetapi nanti kita akan menyesuaikan selama pandemi ini apakah dapat berlangsung seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung potensi anak-anak. Tentunya sekolah mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak sekalian agar semua dapat berjalan dengan baik atau sesuai harapan kita. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah tatap muka, di mana ini sebelum pandemi, Bapak Ibu, dan tentunya beberapa bidang studi atau pelajaran itu kita sesuaikan, ya, durasi waktu tatap muka di sekolah, ya, ketika sebelum ada pandemi. Kemudian kita juga akan menyesuaikan selama pandemi berlangsung, tentunya pembelajaran sifatnya atau menggunakan via Zoom, ada via chat WA, ada Google Classroom, kemudian dalam penilaiannya kita menggunakan aplikasi Quizzes,
dan lain-lain, di mana kita sudah mencoba, ya, di tahun ajaran yang lalu kita sudah mencoba pada mid semester, ya, itu sudah kita coba dan kemudian di penilaian akhir tahun dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentunya memang anak-anak di generasi sekarang itu lebih menguasai IT, ya, jadi penguasaan IT itu baik, ya, atau mendekati sempurna. Jadi dalam pembagian jumlah jam itu yang di slide Bapak dan Ibu, itu ketika kita normal. Tentunya pada saat pandemi berlangsung, ini akan kita sesuaikan, di mana tatap muka secara virtual kepada anak-anak, ya. Karena memang di awal tahun ajaran 2020-2021, Bapak dan Ibu guru wajib untuk hadir di sekolah. Jadi selama pembelajaran berlangsung dengan durasi waktu yang sudah ada, Bapak Ibu selalu on pada saat jam pembelajaran. Jadi tidak ada yang namanya pada saat pembelajaran berlangsung sekalipun via virtual, itu Bapak Ibu tidak bisa mengontrol anak-anak. Jadi kami semaksimal mungkin menggunakan waktu untuk memberikan materi-materi yang akan diajarkan pada saat jam yang sudah ditentukan. Kemudian, untuk ketuntasan belajar minimal, sekolah menentukan 67. Bapak dan Ibu sekalian, ya, untuk kelas 7, di mana penyesuaian dari SD ke SMP, untuk ketuntasan belajar minimal itu adalah 67. Di mana nanti ini untuk ketuntasan sekolah, ya, semua bidang studi. Tetapi pada prakteknya guru bidang studi menentukan KKM masing-masing. Di mana KKM ini cukup membantu anak-anak melampaui KKM sekolah. Ya. Di situ ada pendidikan agama itu 75, PKN 70, kemudian bahasa Indonesia 75, bahasa Inggris 70, kemudian matematika 67, IPA 68, IPS 68, prakarya 70, PJOK 72, SBK 72, bahasa Lampung 70, bahasa Mandarin 70. Nah, ini semua di atas rata-rata sekolah yang persis atau sama dengan KKM sekolah itu matematika 67. Kita ambil KKM sekolah adalah KKM yang terkecil. Sehingga ketika anak-anak, sebagai contoh sederhana, ketika anak-anak KKM agamanya 75, berarti dia sudah melampaui KKM sekolah. Ini lebih menguntungkan untuk anak-anak sekalian. Nah, ini adalah untuk huruf mutunya, Bapak dan Ibu, untuk rentang, ya, karena di rapot kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 itu nanti selain ada angka, ada huruf mutu, kemudian ada komentar yang menceritakan tentang keberhasilan anak-anak kita. Nah, berikut ini adalah Bapak Ibu guru, ya. Nanti ada sesi juga perkenalan kepada Bapak Ibu guru, ya. Ini Pak Edi sebagai kepala sekolah, kemudian saya sendiri wakil kurikulum. Ini Bapak dan Ibu, wajah-wajah para pengajar anak-anak kita nantinya. Kalau anak-anak sudah tahu, ya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kami semua akan menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik sekalipun pandemi masih berlangsung. Ini. Kita dibantu oleh tenaga pendidik
Kemudian untuk jam belajar. Jam belajar yang saya tayangkan ini adalah jam pembelajaran normal. Ya, normal di mana sebelum pandemi, Bapak dan Ibu. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana kalau nanti atau sudah berjalan, ya sudah kita kurang lebih 2 minggu ini sudah berjalan, ya. Ini pada saat sebelum pandemi. Formasinya seperti itu. Apakah nanti jadwal ini dapat kita terapkan? Mudah-mudahan kalau pandeminya sudah tidak ada, ini bisa kita terapkan. Kalau belum, maka masih ada step lagi untuk anak-anak kita. Ini khusus hari Jumat, ya. Biasanya untuk tatap muka jam 7 sampai dengan setengah 3. Untuk jam kerja Bapak dan Ibu, itu jam 7 sampai jam 3. Ini sebelum pandemi ada. Nah, bagaimana pada saat pandemi ada? Nah, ini kurang lebih ya. Saya akan menjelaskan anak-anak masuk ya di kelasnya karena kelas secara virtual sudah dibentuk, yaitu merupakan grup kelas ya, di mana sudah ada punggawanya yaitu wali kelas masing-masing. Jadi semua berkenaan dengan grup kelas tanggung jawab dari wali kelas serta anak-anak sebagai anggotanya. Kalaupun ada grup orang tua, berarti itu pembicaraan tentang komunikasi sekolah dengan orang tua. Nah, jam masuk itu jam 7 sampai 7.30, pelajaran pertama adalah literasi. Nah, literasi itu diisi oleh wali kelas. Di situ sudah ada absensi ya, di mana Bapak Ibu sekali lagi sekalipun kita sekolah melalui virtual atau pembelajaran jarak jauh, kita atau pihak sekolah tetap menerapkan kedisiplinan. Maka ada jeda ya. Bapak Ibu guru pada saat PJJ justru datang itu lebih awal. Karena harapan saya 7 kurang 20 kelas sudah dibuka dan absen anak-anak sudah mulai absensi. Jadi tetap ada istilah anak tepat waktu dan anak terlambat. Nanti di kesiswaan akan menjelaskan. Ya. Karena bagaimanapun kita harus tetap ada pembeda. Di mana yang anak disiplin, di mana anak yang kurang disiplin. Karena bagaimanapun kelas secara langsungnya adalah di rumah. Kalau memang anak itu kesiangan ya udah jam 7, setengah 7 belum mandi dan lain-lain, harapan saya tetap absen. Ya, tetap absen, tetap mengikuti. Nah, pembelajarannya durasinya 1 jam. Nah, 1 jam itu sudah didesain Bapak Ibu bisa share bentuk PowerPoint, bisa share YouTube, bisa share dia bentuk video, bisa share dia dalam bentuk PDF atau Word, melalui WA bisa, Zoom bisa. Nah, pengaturan Zoom dan media-media lain itu tentunya tidak semua dibom dengan Zoom ya, karena bagaimanapun nanti kuota akan meningkat. Beberapa sudah ada yang masukannya. Nah, 60 menit itu dikelola. Jika ada penilaian langsung diselesaikan di 60 menit tersebut. Nah, bagaimana ketika di 60 menit tersebut anak-anak belum selesai, masih ada toleransi waktu pengumpulan jam 1 sampai dengan jam 1. Nah, Bapak dan Ibu guru di sini sudah ada peraturannya, memberikan tugas tidak sama seperti pada saat belajar normal. Tentunya tidak saklek ya Bapak Ibu. Semua disesuaikan dengan kondisi PJJ. Karena bagaimanapun mungkin Bapak dan Ibu sekalian merasakan ya bagaimana mungkin anak kita itu
bandel dan lain-lain, tidak menuruti kata-kata kita, berbeda dengan ketika mereka berangkat. Tentunya Bapak Ibu guru juga di sini sama, karena ada peran sebagai guru dan peran sebagai orang tua. Tentunya pihak sekolah sangat mengharapkan kerjasama yang baik. Tuh, itu untuk jadwalnya. Berikut, untuk yang hari Jumat ada hanya 2 pembelajaran. Jadi yang pertama hanya pendidikan karakter CHYBK, kemudian anak-anak senam bersama, ya Bapak Ibu guru juga senam di sekolah, ya. Kemudian anak-anak senam di rumah. Ada istirahat 30 menit, kemudian pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tuh. Nah, ini rumus penilaian akhir semester. Ya, ada penilaian tugas, ada penilaian harian, ada tengah semester, kemudian akhir semester. Yang harian ini yang besar Bapak dan Ibu, kemudian dibagi 5. Itu nanti yang menjadi angka. Jadi Bapak Ibu pada saat pembelajaran berlangsung sudah memberikan penilaian jika memang ada penilaian yang dilakukan. Nah, ini untuk kriteria kenaikan kelas. Jadi absensi tetap ada. Jadi Bapak Ibu guru tetap mengisikan jurnal, mengisikan daftar nilai, absensi bidang studi masing-masing, juga absensi kelas. Semua berjalan seperti biasa, sekalipun virtual. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Itu Bapak dan Ibu, kemudian wali kelas juga sudah mengelola kelasnya masing-masing, sudah menyampaikan kepada anak-anak. Bagaimanapun kami pihak sekolah tetap mengharapkan kerjasama yang baik, ya, karena memang ngoprak-ngoprak anak untuk bangun lebih awal itu sulit, tetapi saya yakin dan percaya ketika kita memiliki niat yang baik, semua dapat berjalan dengan baik. Itu dari saya di kurikulum Bapak dan Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan boleh, atau menghubungi langsung ke sekolah boleh, atau kalau memang Bapak Ibu ingin berbicara langsung dan mau datang ke sekolah juga boleh, tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu dari saya. Demikian tadi deskripsi atau gambaran proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak-anak selaku peserta didik di SMP Saverio 1 ini selama pandemi dan juga setelah pandemi usai. Dan tentunya harus ada kerjasama yang baik antara kami selaku tenaga pendidik, anak-anak, dan juga Bapak Ibu selaku orang tua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Waka Kesiswaan SMP Saverio 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Adriana Salempang. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Devi. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Adriana Salempang, biasa disapa Ibu Adri. Saya sebagai wakil bidang kesiswaan, pada kesempatan pertemuan kita pagi hari ini, saya akan menyampaikan berbagai hal yang ada di dalam bidang kesiswaan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami di SMP Saverio 1 Bandar Lampung untuk bersama-sama mempersiapkan putra-putri kita dalam
menuju ke masa depan mereka. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di bidang kesiswaan, tapi mungkin sebelumnya tadi Bu Yulia sudah menyampaikan Bapak Ibu guru yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama mengikuti proses pembelajaran di SMP Saferius 1 Bandar Lampung 3 tahun ke depan, khususnya untuk satu tahun ke depan ini di kelas 7 ya. Mungkin saya akan mengawali penyampaian materi saya dengan menayangkan video perkenalan dari Bapak Ibu guru di SMP Saferius 1 Bandar Lampung. Ibu sekalian, nama saya Yulia Supatina. Saya wakil kurikulum mengajar IPA Fisika kelas 8A, 9A, B, C, D. Terima kasih. Salam jumpa Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Adriana Salempang, biasa disapa Bu Adri. Saya bertugas mengajar IPA di kelas 7C dan D dan mengajar biologi di kelas 8B, C dan D, serta tugas tambahan sebagai wakil bidang kesiswaan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Paulus Sabri Nugroho. Di sini saya mengajar dari tahun 2013. Saya mengajar olahraga kelas 7, 8, 9 dan di kelasnya untuk materi di kelas 8. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Leni. Saya mengajar PJOK kelas 7 dan 9 pada pembelajaran jarak jauh. Ketika pembelajaran normal, saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Halo, saya Suster Vincentia Hati Kudus. Saya mengajar bimbingan konseling di SMP Saferius 1 Bandar Lampung kelas 7 dan 8. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu sekalian mempercayakan anak-anak Anda kepada kami. Terima kasih. Halo, salam sehat semua buat Bapak Ibu dan anak-anak semua di rumah. Nama saya Ibu Edeltrada Tian Mahartiara, biasa dipanggil dengan Ibu Tian. Saya mengajar bimbingan dan konseling kelas 9 A, B, C, dan D, serta kelas 8A dan D. Terima kasih dan salam kenal. Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih. Saya Ibu Winifrida Tri Retnaningsih, biasa dipanggil dengan Ibu Ning. Saya mengajar matematika kelas 7C dan 7D, kelas 8, 8B, 8C, dan 8E. Saya mengajar di SMP Safite mulai tahun 1984. Nama saya Elizabeth Viviana, saya dipanggil Ibu Vivi. Saya mengajar matematika kelas 7A, 7B, 8A, 9A, 9B, 9C, dan 9D. Salam jumpa Bapak Ibu wali murid semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya di sini mengajar bahasa Mandarin kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Eki Yogeswara. Saya adalah guru ekonomi dan geografi IPS kelas 7, 8, dan 9. Salam kenal, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Bu Agustina Kresnawati, biasa dipanggil Bu Kresna. Saya wali kelas 9D dan saya mengajar bidang studi IPS kelas 7, 8, dan 9. Saya mengajar di sini sejak tahun 1998. Terima kasih.
Halo, selamat siang, selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Suster Lydia Haka. Saya biasa dipanggil Suster Lydia. Nah, pada tahun ini saya menjadi wali kelas di kelas 7B. Saya juga mengajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 7A dan B, dan mata pelajaran SBK untuk kelas 7C dan D. Juga mengajar SBK di kelas 8A, B, C, dan D. Halo Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Niken Pudiastuti. Saya mengajar pelajaran IPA kelas 7A, 7B, kelas 8A, dan kelas 9. Selamat bergabung, terima kasih. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Roberto Siswo Pranoto. Saya mengajar SBK kelas 7A, B, kelas 9A, B, C, D, dan IPA Fisika kelas 8A, B, C, dan D. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Divya Pratuni, mengajar bahasa Lampung kelas 7, 8, dan 9, dan juga mengajar PKN kelas 7D dan terima kasih. Halo Bapak Ibu sekalian, saya Ibu Nelly MB Simanulang, biasa dipanggil Ibu Nelly. Di SMP saya mengajar PPKN kelas 7, 8, dan 9, dan sekarang saya adalah wali kelas 7C. Terima kasih. Selamat pagi, saya Ana Trijaningsih. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 7A, B. Warna apa? Merah apa? Halo, perkenalkan nama saya Andreas Sarucatmiko, biasa dipanggil Pak Andre. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 8. Selamat. Halo, salam jumpa Bapak Ibu. Saya Atin Sri Kartini, mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Selamat bergabung. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Antonius Trisurianto. Saya menjadi wali kelas 9B dan pada tahun ajaran ini saya mengajar informatika untuk kelas 7 dan kelas 8 dan mengajar prakarya atau IT trainer di kelas 9. Terima kasih. Saya Margareta Ariani, saya mengajar bahasa Inggris kelas 7A, 7B, 8C, dan 8D. Saya juga mendampingi anak-anak kelas 8D. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Dwi Fitrianingsih, mengajar bahasa Inggris kelas 8AB dan 7C. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Clara Gabriela Sakti, bisa dipanggil Miss Peko. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 9A. Halo, nama saya Bapak Yusuf Catur Harjanto, biasa dipanggil Bapak Catur. Saya mengajar pendidikan agama Katolik. Selamat bertemu nanti di kelas. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, perkenalan dari Dewan Guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Itu adalah Bapak Ibu guru yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam menempuh pendidikan di Lampung. Selanjutnya akan saya lanjutkan lagi untuk bidang kesiswaan. Baik, untuk bidang kesiswaan, saya akan menangani berkaitan dengan tata tertib siswa, juga kegiatan-kegiatan pembinaan siswa. Dan hal pertama yang mungkin akan saya sampaikan berkaitan dengan tata tertib siswa, tata tertib yang
kita terapkan untuk seluruh siswa di SMP Safri 1 Bandar Lampung. Nah, Bapak Ibu, tata tertib ini mungkin akan saya sampaikan, slide-nya akan saya agak percepat saja karena ini sebenarnya ada di formulir pendaftaran yang saat itu Bapak Ibu tanda tangani bersama anak ketika mendaftarkan diri di SMP Safri 1 Bandar Lampung. Mungkin hal yang perlu saya tekankan adalah beberapa poin di belakang. Jadi tentang ini, daftar klasifikasi pelanggaran dan sanksi. Jadi ketika nanti ada tata tertib atau peraturan sekolah yang mungkin sengaja atau tidak sengaja putra-putri kita melanggarnya, maka ada semacam sanksi dan denda yang harus mereka terima, tapi dalam bentuk angka-angka. Nah, denda ini yang nanti dipergunakan oleh sekolah untuk mengisi nilai akhlak dan kepribadian pada kolom rapot siswa. Ya, jadi dari sekian banyak deskripsi, ya, ini yang nanti akan mengisi daftar nilai akhlak dan kepribadian siswa pada rapot. Berikutnya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah begini, selama masa PJJ, karena Bapak Ibu guru tidak bisa mendampingi anak di dalam kelas, maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan penilaian akhlak dan kepribadian, itu akan dilakukan melalui observasi oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran secara keseluruhan selama kegiatan PJJ berlangsung. Contohnya adalah ketika proses interaksi PJJ di dalam WA grup kelas masing-masing, Bapak Ibu guru bisa mengobservasi interaksi secara lisan dari siswa. Kemudian juga dalam kedisiplinan dalam pengumpulan tugas-tugas, juga dalam kedisiplinan dalam mengikuti proses PJJ. Jadi untuk penilaian akhlak dan kepribadian siswa, untuk sementara dalam proses PJJ itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru melalui pengamatan. Kemudian berkaitan dengan tata tertib berikutnya, berkaitan dengan seragam, ini memang belum bisa kita terapkan karena anak-anak kan posisinya belajar di rumah. Maka mungkin seragam ini ketika ada Bapak Ibu guru, misalnya olahraga yang meminta siswa menggunakan seragam, maka itu bisa diterapkan. Jadi ini seragam yang akan digunakan oleh siswa putih biru itu Senin dan Selasa, kemudian seragam cerita sekolah ini di hari Rabu, kemudian batik bebas itu di hari Kamis, kemudian kaos ekstrakurikuler itu di hari Jumat. Untuk seragam olahraga yang ini, nanti jika guru olahraga meminta untuk menggunakannya, maka siswa harus menggunakan ini. Kemudian tentang kehadiran, saya akan menyampaikan tentang peraturan kehadiran dalam proses pembelajaran selama PJJ Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulia bahwa Bapak Ibu wali kelas itu diusahakan sudah membuka kelas itu pukul 7 kurang 20 menit. Jadi di situ siswa sudah mulai bisa mengisi daftar hadir di dalam grup kelas masing-masing. Sehingga diharapkan pada pukul 7 itu siswa sudah siap mengikuti PJJ jam pertama yang diisi dengan renungan dan literasi oleh wali kelas. Nah, untuk keterlambatan mengisi daftar hadir Bapak Ibu, kita memberikan toleransi selama 5 menit. Jadi ketika siswa belum mengisi daftar hadir hingga pukul 7:05 menit, maka siswa dianggap terlambat masuk ke dalam kelas. Jadi sekali lagi, paling lambat siswa mengisi daftar hadir di dalam WA grupnya itu adalah pukul 7:05 menit. Lewat dari itu, maka dianggap sebagai siswa terlambat masuk ke dalam kelas. Bila keterlambatan ini kita beri toleransi hingga 3 kali.
Bila siswa terlambat hingga 4 kali, maka kami di Dewan Guru sudah menyepakati kami akan berkoordinasi dengan orang tua. Dalam hal ini kami akan menghubungi orang tua untuk berkoordinasi tentang keterlambatan siswa yang sudah mencapai 4 kali. Jadi itu tentang tata tertib kehadiran selama masa PJJ ya Bapak Ibu, tentang kehadiran siswa. Kemudian tentang ekstrakurikuler. Nah ini mungkin kegiatan pengembangan diri yang belum bisa kami laksanakan. Jadi tentang kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu atau pengembangan diri, sampai pada pertemuan kita pagi hari ini, kami pihak sekolah masih terus berusaha memikirkan cara atau format yang terbaik, apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk proses pengembangan diri. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin bisa dilaksanakan atau mungkin tidak. Kalau misalkan bisa dilaksanakan, bagaimana bentuknya? Kalau tidak bisa dilaksanakan, bagaimana? Jadi sampai detik ini kami dari sekolah masih terus mencari cara untuk bisa menemukan jalan terbaik untuk kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Lalu kegiatan-kegiatan pembinaan yang lain Bapak Ibu, pembiasaan ini masih walaupun secara online atau virtual, salam pagi, doa, renungan itu masih terus kami usahakan sebagai proses pembiasaan kepada siswa. Lalu kegiatan-kegiatan terprogram lainnya yang rutin kami laksanakan, sebisa mungkin kami laksanakan bila itu memungkinkan untuk dilakukan secara virtual. Untuk kelas 7 kemarin MPLS sudah terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian kegiatan yang lain yang rutin kami lakukan itu di semester 1 adalah pembinaan iman dan karakter, itu biasanya di bulan Agustus dan September. Kemudian ziarah rohani di bulan Oktober, kemudian hiking bersama itu di bulan November. Lalu di semester 2 itu rekoleksi di bulan Februari. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu, kami dari sekolah akan melihat kondisi dan situasi yang berkembang. Jika memang memungkinkan untuk dilaksanakan secara virtual, kami laksanakan secara virtual. Tetapi jika tidak bisa, mungkin nanti kami akan menginfokan ke Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan melalui OSIS, ini beberapa contoh kegiatan yang rutin dilakukan dalam OSIS. Nah, mungkin untuk beberapa hal tidak bisa kita laksanakan, seperti upacara bendera tentunya, kemudian pembinaan MPK dan OSIS. Tetapi ada beberapa hal yang tetap kami usahakan untuk bisa dilaksanakan, seperti memperingati dan merayakan hari-hari besar nasional. Nah, yang minggu lalu sudah kami share itu adalah peringatan Hari Anak Nasional. Kami dari sekolah sangat berharap Bapak Ibu beserta putra-putri semua bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian ya, yang program-program yang bersifat keagamaan atau kerohanian masih tetap berjalan, seperti doa pagi, yang tidak bisa mungkin seperti pendalaman iman, kemudian misa ya. Lalu kemudian ini poin terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan. Selama masa PJJ kami dari sekolah tetap berusaha tetap bisa menjalankan program-program kesiswaan, baik itu pengembangan diri, pembinaan karakter, kerohanian atau OSIS, bila kegiatan tersebut memungkinkan untuk dijalankan secara virtual. Ya, kami mohon dukungan juga dari Bapak Ibu untuk berbagai kegiatan yang mungkin akan kami laksanakan. Yang pasti kami dari sekolah tentang satu kegiatan atau menjalankan satu kegiatan, ada banyak hal yang tentu kami pertimbangkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa mungkin kegiatannya akan menyulitkan anak. Yang jelas kami berusaha bahwa kegiatan yang kita berikan kepada anak itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, dan pastinya memberi manfaat untuk anak-anak kita secara keseluruhan. Saya kira itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari bidang kesiswaan, seperti yang sudah disampaikan Bu Julia tadi. Jika ada hal-hal yang belum jelas, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada kami, bisa melalui wali kelas atau melalui
kantor tata usaha juga boleh. Kami terbuka untuk menerima pertanyaan, kritik, ataupun saran dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu dulu. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dalam proses pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tambahan satu lagi. Kami dari sekolah sudah menyiapkan video yang mungkin nanti akan menggambarkan bagaimana proses pembelajaran di nanti aja. Ya, tentang protokol dalam proses pembelajaran di sekolah ketika mungkin nanti masa transisi sudah dibuka, jadi anak-anak mungkin sudah bisa hadir di sekolah, tetapi kita belum tahu kapan Bapak Ibu. Nah, kami sudah menyiapkan protokol yang nanti akan diikuti oleh siswa di sekolah. Nanti akan kami tayangkan di akhir pertemuan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Devi. Terima kasih Bu Adri. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan dan juga perkenalan dari Dewan Guru SMP Saverio 1 Bandar Lampung. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Saverio 1 Bandar Lampung kepada Bapak Faustinus Edi Kristanto. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Devi. Baik Bapak dan Ibu orang tua yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu untuk memberi kepercayaan kepada kami anak-anak bergabung di SMP Saverio 1 Bandar Lampung. Sebuah kehormatan besar untuk kami karena kami diizinkan untuk ikut terlibat dalam proses pendampingan peserta didik kita atau anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini pertemuan pertama kita. Walaupun sebelumnya saya pernah menjumpai Bapak Ibu dalam forum parenting, tetapi ini kalau forum parenting kan kaitannya lebih pada bagaimana kita menjalin hubungan antara sekolah dengan orang tua yang memang dalam situasi sulit ini harus kita lakukan banyak hal yang harus diubah. Tapi dalam forum ini sekali lagi itu ya kami sangat berterima kasih atas keberanian. Baik Bapak Ibu, biar saya tidak terlalu panjang lebar, saya tidak akan share slide atau apapun, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh waka kami, waka kurikulum, Ibu Yulia dan juga Ibu Adriana sebagai waka kesiswaan. Saya akan menegaskan beberapa hal mungkin yang memang menjadi penegasan untuk sekolah ini. Pertama tentang masalah PJJ. Bapak dan Ibu semua, PJJ yang kita lakukan memang dari edaran awal itu sudah saya sebutkan, sudah kami sampaikan, kami merencanakan sampai pertengahan mid semester nanti, artinya setengah tahun di semester pertama, artinya kenapa? Karena dengan pertimbangan mudah-mudahan setelah memasuki bulan Oktober itu keadaan bisa normal. Tetapi ini bisa saja berubah. Seperti kebijakan dari pemerintah bahkan mengizinkan memberi edaran ke kami itu tanggal 31 Agustus itu sekolah boleh membuka kelas sebagai tatap muka. Tetapi kalau kami karena antara rentang Agustus tanggal 31 dengan kegiatan mid semester itu hanya 2 minggu, maka kami mengambil kebijakan di tengah semester pertama adalah PJJ. Seandainya nanti di tengah semester kedua kondisinya masih seperti situasi yang sekarang,
berarti kita mau tidak mau PJJ harus dilanjutkan. Ya. Tentunya yang menjadi pertimbangan kami satu, bahwa keselamatan anak itu adalah yang utama. Masalah pendidikan yang utama kemarin kita sudah mendengar bersama, yang utama adalah orang tua. Dan kami di sekolah membantu dalam hal sisi pengetahuan, keterampilan, atau yang lain. Tetapi untuk pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang harus disampaikan, diterima oleh anak-anak adalah dari orang tua. Jadi itu tentang kebijakan PJJ. Karena bagaimanapun PJJ ini adalah solusi yang harus kita ambil untuk saat ini. Dan ini juga harus kita sadari oleh kita semua. Semua sekolah memang memformat PJJ. Mungkin sekolah kami formatnya berbeda dengan sekolah lain. Seandainya ada yang lebih baik, kami tetap menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Ya, karena bagaimanapun kami di tahun yang lalu itu melakukan PJJ dengan tanpa persiapan sama sekali. Banyak kritik dari orang tua, banyak masukan yang kami terima. Maka kami mencoba untuk mengubah banyak hal dalam PJJ tahun ajaran yang sekarang. Dan ini memang ya mau nggak mau Bapak Ibu, anak-anak, dan juga kami para guru harus menyesuaikan. Apakah yang mengalami kesulitan hanya anak-anak? Anak-anak yang terdampak paling besar dalam kesulitan pembelajaran jarak jauh ini. Jelas, Bapak Ibu melihat sehari-hari. Tetapi bukan hanya anak-anak yang kesulitan, Bapak Ibu. Orang tua juga kesulitan. Selama ini kan sepertinya tanpa anak-anak diantar ke sekolah, kemudian pulang jam 3, nanti jam 3 ada kegiatan yang lain. Hampir separuh waktu di siang hari itu anak-anak bersama dengan kami. Nah sekarang kok dibalik. Tentunya ini saya menyadari ini pasti kesulitan tersendiri untuk orang tua. Tetapi kita tidak bisa menolak situasi seperti sekarang ini. Apakah kami juga kesulitan sebagai guru-guru? Jelas Bapak Ibu. Pembelajaran yang paling mudah adalah dengan anak-anak itu memang harus tatap muka. Kami sudah dilatih untuk itu. Bahkan ketika kami kuliah, itu semua pembelajaran yang dipraktekkan di bangku kuliah adalah tatap muka. Nah, situasi sekarang itu menuntut berbeda. Jadi memang Bapak Ibu guru kami juga banyak harus belajar. Itu. Dan tentunya namanya belajar pasti juga masih ada yang harus mengalami kendala di sana sini, bahkan mungkin contoh ini saya share aja dengan Bapak Ibu, guru-guru kami belajar mengelola Zoom dengan anak-anak itu juga sudah kami ulang-ulang, ternyata juga di saat yang mau dilakukan lagi lupa caranya lagi. Nah itu mohon dimaklumi karena bagaimanapun kecerdasan kami para orang tua yang di sini di sekolah itu dibandingkan dengan anak-anak kita dalam hal IT itu sangat berbeda. Jauh. Bahkan anak-anak bisa lebih canggih daripada kita. Nah, tetapi bagaimanapun kami harus mengupayakan semuanya berjalan dengan baik. Itu. Kami harus belajar, harus terus belajar. Bahkan kemarin kami hari Jumat setelah belajar dengan anak-anak Bapak Ibu, kami meluangkan waktu itu dari jam 1 sampai jam 3 ya Bu Yulia ya. Itu bagaimana menerapkan penilaian untuk anak-anak. Itu. Selama ini kalau penilaian di sekolah, anak-anak kan kami yang ngawasi. Nah ternyata sekarang penilaian itu anak-anak ada di rumah. Siapa yang menjamin bahwa penilaian ini akan akurat 100% atau jujur 100%? Sangat sulit. Tetapi itu adalah pilihan, tidak bisa dihindari. Maka Bapak Ibu, ketika ada Bapak Ibu guru kami yang melakukan penilaian dengan tenggat waktu tertentu,
sebenarnya kami ingin mendidik anak-anak untuk apa? Melatih bahwa ada tanggung jawab di situ. Kita nomor utama jangan soal nilainya lah, bukan nilai pelajaran dengan angka itu, tetapi ini yang harus ditekankan adalah masalah tanggung jawab, masalah kerja keras, kemandirian, apalagi ini anak-anak kelas 7 yang dari SD ke SMP, tentunya sistem belajarnya pun juga banyak yang berubah. Nah, ini kita harus memahami semua Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak kita yang kelas 7 ini ada yang sudah mandiri, ada yang mungkin masih apa-apa dibantu oleh mamanya. Nah, kami dari sekolah mengajak Bapak Ibu ya, ayo kita latih anak-anak kita ini untuk hal-hal yang lebih mendasar hal-hal itu. Bagaimana dia bisa disiplin untuk masuk ke kelas, bagaimana dia bisa memenuhi tugasnya. Walaupun mungkin kalau dinilai tugas itu mungkin tidak tuntas KKN. Tetapi nggak usah khawatir, kita dalam masa PJJ ini jangan terlalu mementingkan bahwa semuanya nilai harus tuntas. Ya, itu. Karena bagaimanapun ini situasi yang berbeda. Berbeda kalau kemarin kita ada di sekolah. Kita bisa menuntut anak sangat banyak. Sekarang ini menuntut pelajaran untuk sesuatu yang lebih konkret, lebih detail, itu kita harus mempertimbangkan juga. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan program-program sekolah yang lain? Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, dalam masa biasa kami padat sekali dengan kegiatan program sekolah. Ya. Tetapi di masa situasi PJJ ini, kami tetap akan mengupayakan masih ada dan yang bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Ya, kami tetap mengoptimalkan bagaimanapun. Seperti kemarin dari kesiswaan mendorong orang tua untuk membuat program video kebersamaan dengan anak-anak. Ya, sepertinya ini hal yang baik untuk kita. Kenapa? Selama ini kalau misalnya anak-anak di sekolah lebih banyak dengan kami. Tetapi karena ini dengan orang tua, ya kami programnya harus kita sesuaikan. Itu. Jadi kami tetap mengupayakan bahwa kami harus berbuat sesuatu, punya tanggung jawab secara moral kepada Bapak Ibu orang tua, itu tetap harus kami upayakan di situ. Ya. Tapi memang tidak semuanya mungkin sesuai dengan harapan. Karena memang banyak kendala. Banyak hal yang memang harus dipikirkan. Kami juga mulai harus memahami banyak hal. Seperti contoh, mungkin Bapak Ibu dalam situasi sekarang, ini dikit-dikit kok ada kegiatan pakai Zoom. Pasti juga mengganggu. Ya. Ada yang dengan sangat mudah mungkin untuk kuota tidak terkendala, tetapi ada yang bagian lain ada yang terkendala. Nah, mungkin juga Bapak Ibu yang dalam hal ini dalam tanda petik ekonominya kesulitan. Dulu waktu dengan anak-anak ketika masa pembelajaran biasa, contoh ini saja ya, anak-anak diberi uang saku, diberi uang jajan. Sementara sekarang, nah coba itu kalau memungkinkan, diarahkan bagaimana uang jajan itu misalnya ini ya, ini hanya contoh kecil kita mengajarkan kepada anak sebuah nilai tentang uang. Itu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu uang itu tinggal diberikan anak jajan di sekolah atau di mana. Tetapi dengan sekarang mungkin kita bisa mengajarkan suatu nilai yang lain. Oh ya, ini uang jajan tidak mungkin bisa dijajankan lagi. Kita bisa mengalihkan dengan yang mana. Kemarin ada curhat dari orang tua sangat bagus. Ketemu dengan saya, biasanya mengajak anaknya yang dulu jajan uang jajan karena ini dengan situasi PJJ butuh kuota, ternyata orang tua ini punya strategi bagaimana, oh ayo kuota ini mama kasih uang jajan tetapi ini untuk kuota bisa enggak? Nah, itu salah satu hal tentang pendidikan nilai yang mungkin bisa diterapkan dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati,
Di sekolah kita atau SMP Saverio 1 Bandar Lampung dan yang kemarin mungkin sudah dari SD, kita selalu menekankan yang namanya nilai CHYBK. Biar gampang diingat CHYBK, ya. CHYBK itu memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Kecerdasan, contoh C yang pertama. Kecerdasan, nilai kecerdasan yang utama sekarang tidak cukup hanya dengan cerdas intelektual, tetapi juga ada kecerdasan emosi. Nah, masa PJJ sekarang, kita orang tua harus betul-betul menjadi contoh. Bagaimana mengelola emosi ketika anak-anak ada di rumah, dalam situasi yang bosan, sementara sekolah hanya dengan menghadapi laptop, menghadapi HP, ya, ini orang tua juga bisa mengajarkan nilai kecerdasan emosi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu anak dikeluhkan sesuatu, kemudian ibunya marah, nah, itu hal yang kurang tepat. Ini contoh saja, ya. Jadi dan juga ada yang namanya cerdas ketahanan. Cerdas ketahanan itu kaitannya dengan bagaimana anak itu bisa mengelola kesulitan yang muncul. Belajarnya dari mana? Saat PJJ inilah dari orang tua. Banyak kesulitan sekarang yang muncul, ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu mengolah nilai-nilai yang pernah kami sampaikan, nilai-nilai CHYBK di anak-anak kita. Ya, itu tetap harus kita tekankan. Disiplin, nilai CHYBK karakter yang kami tekankan di sini adalah kejujuran, disiplin, mandiri, tanggung jawab. Nilai kebersamaan, di K itu ada kebersamaan itu kerjasama, persaudaraan, rukun. Nah, ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Bapak Ibu itu, ya. Kemudian, nah ini bagaimana ya menghadapi situasi ini, mau nggak mau antara kita sekolah dengan Bapak Ibu yang di rumah, satu prinsipnya harus bisa saling menerima situasi ini. Kita nggak bisa protes-protes lagi. Namanya situasi tertentu di luar kuasa kita nggak bisa protes. Pandemi ini tidak bisa kita hindari. Ya sudah, harus kita terima. Dan kalau kita bisa menerima, mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan Bapak Ibu. Kami yang di sekolah tetap mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak, dan Bapak Ibu yang menghadapi di rumah mengupayakan untuk yang terbaik juga anak-anak kita. Anak-anak kita ini anak-anak yang milenial Bapak Ibu ya. Sangat berbeda dengan zaman kita. Ya. Mungkin dulu kita orangnya termasuk sabar, tetapi anak-anak sekarang ada jeda waktu kurang sedikit saja tidak sabar. Nah, ini perlu nilai-nilai yang mungkin bisa kita tanamkan ke anak-anak. Kemudian caranya bagaimana? Banyak hal yang dulu tidak pernah terjadi sekarang harus ini. Mau tidak mau ya, kita memang harus semakin menguatkan yang namanya kerjasama. Pihak sekolah dengan pihak orang tua tidak bisa lepas begitu saja. Harus saling kerjasama. Ya, kami sudah mengupayakan bentuk kerjasama yang kami jalin. Contohnya, dulu hari Sabtu malam itu dengan orang tua wali kelas 7, kami adakan parenting untuk apa Bapak Ibu? Sebenarnya kami ingin bahwa kami tidak bisa menyentuh anak-anak di rumah, maka kami mencoba memberi parenting itu untuk orang tua, agar orang tua juga belajar sesuatu bagaimana mensikapi situasi yang sekarang. Kemudian kemarin hari Kamis malam Jumat, kami juga sudah melakukan untuk kelas 8 sama parenting. Kemudian nanti Kamis depan kami juga akan melakukan parenting lagi untuk kelas 9. Itu adalah upaya kami untuk meningkatkan kerjasama. Dulu mungkin tidak pernah terpikiran hal seperti ini Bapak Ibu. Tapi sekarang itu harus betul-betul menjadi prioritas sekolah dan orang tua dalam satu kerjasama. Kemudian
Baik Bapak Ibu, ini karena kita keterbatasan waktu, tapi baik masih ada waktu beberapa. Kami dari sekolah juga selalu melakukan upaya-upaya jelas itu ya. Nah, mungkin orang tua bisa mencari cara-cara lain, karena sekarang sumber informasi, sumber belajar untuk kita sebagai orang tua, itu juga mulai banyak tersedia di dunia maya. Di YouTube itu juga banyak. Kemudian parenting kami yang kemarin sudah kami lakukan, itu juga kami share di YouTube sekolah. Termasuk pertemuan hari ini itu kami share nanti sekarang sudah kami share di YouTube Bapak Ibu, tetapi karena ini lingkupnya untuk kelas 7, dalam tanda petik ini masih kami private, tetapi nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa melihat pembicaraan seluruhnya di YouTube. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu mengenai keluhan. Ini tentunya di masa sekarang ini keluhan juga akan semakin banyak. Bapak Ibu pasti juga mengeluhkan dengan situasi anaknya, mengeluhkan dengan keadaan keluarganya, bahkan mungkin mengeluhkan cara kami melakukan PJJ. Kemudian program sekolah itu juga mungkin bisa dinilai oleh Bapak Ibu kurang pas. Nah, masalah keluhan ini ya, kami mempunyai ruang satu komunikasi dengan wali kelas. Maka Bapak Ibu, untuk grup orang tua dengan wali kelas itu jangan sampai Ibu meninggalkan grup itu. Ya, itu komunikasi yang pertama yang harus ada. Jadi biar kita menatanya lebih mudah, jalur komunikasi yang paling dekat itu dengan wali kelas. Jadi ada grup wali kelas. Tetapi kalau sifatnya pembicaraan itu mengenai pribadi, ya, atau Ibu punya usulan yang sifatnya pribadi tentang sekolah kami, lebih baik di japri, ya. Jangan disampaikan ke forum, karena kalau di forum nanti bahasa tertulis itu kadang-kadang bisa ditangkap oleh orang tua yang lain dengan bahasa yang berbeda. Nah, kalau nanti ini malah menimbulkan sesuatu yang berbeda, nanti bukannya keluhan itu tersampaikan, tetapi malah membuat mungkin bisa jadi tidak selesai. Itu. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti tadi juga dengan guru-guru Bapak Ibu sudah melihat. Kemudian Bapak Ibu kalau membutuhkan nomor-nomor WA kami semua, nanti kontak saja lewat wali kelas. Wali kelas sudah saya minta untuk menginformasikan kalau ada orang tua yang akan meminta nomor-nomor kami. Untuk apa? Ya biar kami juga terbuka untuk kritik. Tadi Bu Adri juga sudah sampaikan. Kami terbuka, ya. Itu. Jadi silahkan nanti nomor saya pun silahkan diminta lewat wali kelas. Hanya kalau dengan saya mohon Bapak Ibu ya, saya ya bagaimanapun saya juga selain sebagai kepala sekolah, tapi saya juga orang tua. Kadang kalau ada usulan yang di luar jam kerja, kadang-kadang ya saya harus mohon maaf ini harus membatasi diri juga. Karena saya takutnya nanti gini, ini sisi orang tua saya. Anak saya yang kedua ini masih kecil. Kalau saya nanti terfokus apa-apa urusan sekolah, nah yang kecil ini orangnya kritis sekali anak saya ini. Gampang protes. Nah saya juga kayak kemarin misalnya ada yang menyampaikan sesuatu, karena tapi saya udah di rumah, dan anak saya itu lagi nonton drakor, ya Bu, Bapak Ibu ya, drakor ya, drama Korea itu kan. Karena PJJ ini jadinya dia punya kegiatan nonton drakor itu, mau nggak mau apa? Saya mendampingi anak saya untuk nonton itu. Maka mungkin usulan itu baru bisa saya tanggapi setelah beberapa waktu. Jadi ya kadang-kadang itu sisi yang itu harus saya ambil juga. Tetapi percayalah kalau Bapak Ibu menyampaikan sesuatu kepada kami tetap akan merespon itu. Mungkin responnya tidak langsung,
Bahkan bisa saja nanti saya akan harus bicarakan dengan staf kami, mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain, itu ya. Atau Bapak Ibu kalau berkenan, silahkan datang ke sekolah, ya. Kami sangat terbuka karena bahasa langsung berhadapan itu lebih mudah. Kalau hanya datang seorang, 2 orang atau beberapa orang ke sekolah, yang penting tetap kita menjaga atau protokol kesehatan tetap diterapkan, tidak masalah bagi saya, ya. Pintu saya selalu terbuka. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya keluhan unek-unek, boleh datang ke kantor saya. Nggak usah janjian juga nggak apa-apa. Yang penting nanti tanya aja, saya ada di sekolah nggak? Kalau di sekolah gampang, itu, ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga beberapa kali itu mengedarkan angket. Untuk apa? Untuk menampung suara-suara atau masukan-masukan dari Bapak Ibu, bahkan untuk menilai kami, ya, kira-kira kami ini seperti apa, itu. Nanti kalau ada angket yang memang harus diisi, saya mohon sekali Bapak Ibu mengisi dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga itu membantu kami juga untuk melihat mana sih yang harus kami perbaiki, itu. Ya, Bapak Ibu, jadi karena memang waktu kita tidak begitu banyak, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tapi sekali lagi, Bapak Ibu yang memang harus menghubungi kami, nggak usah sungkan. Sekarang Japri bisa, datang ke kantor kami juga bisa, bahkan menemui wali kelas. Kami tiap hari ada di sekolah, Bapak Ibu. Kami ada di sekolah dari jam 7, jam kerja kami, sampai jam 1. Karena itu aturan dari yayasan, memang diminta begitu, ya, kami harus tunduk juga. Tetapi bukan berarti seperti saya jam 1 pulang, tetapi saya masih kurang lebih pulang paling cepat biasanya jam 3. Itu. Karena memang tidak mungkin saya pulang lebih dulu, kecuali kalau kondisi tertentu seperti saya kurang enak badan, beberapa waktu lalu saya pulang duluan karena ini ya itu karena kondisi. Tapi sehari-hari Bapak Ibu guru itu dari jam 7 sampai jam 1 itu ada di sekolah. Kemudian di luar itu Bapak Ibu guru sudah pulang. Demikian juga untuk para karyawan. Bapak Ibu karyawan kalau memang ini juga kurang lebih jam 7 sampai jam 1 itu ada di tempat. Setelah itu mungkin harus menyesuaikan dengan jam kerja yang lain. Ya, itu Bapak Ibu, nanti kalau ini saya tidak membuka ruang tanya jawab dulu, ya. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Japri. Kalau mau dengan Japri saya langsung, nanti wali kelas akan menyampaikan atau Bapak Ibu bisa minta ke wali kelas masing-masing nomor WA kami. Ya, kami tekankan nomor WA biar apa? Biar mudah. Kemudian tolong kalau misalnya menghubungi kami itu paling tidak menyebutkan identitasnya karena tidak semua nomor itu nomor kontak Bapak Ibu ada di kami. Jadi biar ini dari siapa? Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti kalau oh saya orang tuanya ini mau mengkritik sekolah kok begini-begini terus nanti anaknya ada apa-apa dengan kami. Enggak. Justru sekarang masanya sudah berbeda. Keterbukaan harus diupayakan, ya. Kami terbuka untuk kritik, maka kami membuka ruang untuk itu. Itu ya Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang baik ini. Walaupun ini saya lihat partisipannya tidak semuanya, tetapi mungkin yang lain masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak apa-apa, tapi kami mencoba untuk tertib. Ini sudah lewat 15 menit dari seharusnya, tapi sekali lagi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebersamaan kita ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hari ini. Kami berharap kerjasama awal ini bisa kita maksimalkan sampai 3 tahun yang ke depan. Saya punya harapan penuh anak-anak kita pada dasarnya adalah anak-anak baik, Bapak Ibu yang telah membesarkan. Pernah saya sampaikan waktu itu di
parenting, ya. Dulu Bapak Ibu membesarkan dari kecil sampai usia sekarang itu bisa, dalam masa PJJ ini pasti mampu. Dan saya yakin juga begitu. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Devi. Baik, terima kasih Pak Edi. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah. Selanjutnya itu doa penutup, tapi sebelum doa penutup, Bapak Ibu yang terhormat silahkan untuk membuka kamera HP atau laptopnya atau videonya untuk absen atau diambil gambar oleh Bapak Operator di sini. Dipersilakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang belum membuka wajahnya, ayo silakan, paling enggak biar ini kami juga biar tahu juga. Nah, terima kasih. Ya, ini kesempatan langka karena biasanya kita pertemuan di aula mengundang Bapak Ibu, tapi hari ini berbeda. Silakan dibuka kameranya biar bisa kita lihat, kita rekam semuanya. Nanti paling tidak, kalau saya orangnya pelupa, tapi paling tidak Bapak Ibu saya orangnya ingat, oh ini wajahnya siapa. Silakan dibuka. Ini masih banyak loh ini yang belum terbuka ini. Oke, saya beri kesempatan sebentar. Sabar ya Bapak Ibu ya, ini masih ada beberapa. Silakan Bapak Ibu yang masih kameranya ditutup, biar kita punya kenangan. Baik Bapak Ibu, hitungan 1, 2, hitungan ketiga nanti kami akan ambil gambarnya. Angkat, boleh Bapak Ibu semua angkat jempol. Ya, saya mulai ya. Bapak Ibu ini ya silakan, ini mau difoto ya. Ini ada 3 layar, jadi ini layar pertama dulu. Silakan semuanya dibuka. Ini layar pertama sedang kami ambil gambarnya. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, ini layar kedua, ayo mulai lagi karena kami tidak tahu nanti ada di layar berapa. Silakan, yuk boleh senimannya yang terbaik. Ya, baik saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi ini ya, silakan Mas Marcel diambil ininya. Ya. Baik, di layar selanjutnya saya hitung kembali, hitungan ketiga, angkat jempol ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan ini kena semua ya. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya doa penutup akan disampaikan oleh Suster Lydia Harka. Kepada Suster dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami semua dalam pertemuan ini, meski secara virtual. Semoga semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru disepakati bersama, kami ikuti bersama demi masa depan anak-anak kami yang lebih baik. Berkatilah juga para orang tua yang akan bekerja lebih keras dalam mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Semoga mereka dilimpahi dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan di dalam keluarga mereka masing-masing. Juga berkatilah Bapak dan Ibu Guru,
agar tetap setia dan semangat dalam melaksanakan perutusan yang dipercayakan kepada mereka sebagai guru dan pendidik. Dan pada akhirnya ya Bapa, semoga kami semua mampu bekerja sama dengan baik demi anak didik kami yang Kau percayakan kepada kami, sehingga mereka boleh mencapai harapan dan cita-cita mereka. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mer Mari, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian rangkaian acara pertemuan orang tua peserta didik kelas 7 di SMP Xaverius 1 Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat untuk kita semua, dan selamat pagi.